Shalom, puji Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa dalam renungan tengah minggu GKJ Pagi. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kasih dan pertolongan-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong kami dan memampukan kami, sehingga kami boleh sama-sama belajar menerima akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan 15. Adapun nats yang akan saya baca diambil dari Mazmur 48 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya, dia yang memimpin kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini kita ambil judul Allah yang memimpin sampai akhir. Di dalam bagian pemazmur mengajak kita untuk mengenal siapa Allah kita yang layak dipuji, yang memimpin dan yang setia kepada umatnya dari dulu sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, Allah layak dipuji di segala tempat dan zaman. Pemazmur membuka dengan pujian yang meluas sampai ke ujung bumi. Mengapa? Karena nama Tuhan agung dan tangan kanannya penuh dengan keadilan. Ini bukan hanya pujian karena berkat, tetapi karena pribadi Tuhan sendiri. Kadang kita hanya memuji Tuhan saat keadaan baik, tapi Mazmur ini mengingatkan kita, puji Tuhan karena siapa Dia adil, kudus dan setia, terlepas dari keadaan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan sukacita melalui keadilannya. Gunung Sion dan kota-kota Yehuda diajak bersorak karena penghukuman Tuhan. Sekilas ini terdengar aneh, tapi artinya sangat jelas. Keadilan Tuhan mendatangkan damai bagi umatnya ketika Tuhan bertindak adil untuk merasa aman. Keadilan Tuhan melindungi yang benar dan menindak yang jahat. Ini membawa penghiburan bagi kita yang hidup dalam dunia yang sering tidak adil. Ingatlah, Tuhan memperhatikan dan keadilannya tidak pernah terlambat. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan yaitu mengenal dan menceritakan karya Tuhan. Pemazmur lalu mengajak umat untuk berkeliling kota, menghitung menara dan memperhatikan tembok. Mengapa? Karena itu semua ada simbol perlindungan Tuhan. Mereka diajak untuk mengingat, menceritakan semua itu kepada generasi berikutnya. Dalam hidup kita jangan sampai kita lupa akan pertolongan Tuhan. Di masa lalu,
di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ceritakanlah kepada anak-anak kita, pada sesama, bahwa Tuhan telah setia, iman yang hidup harus diwariskan. Yang keempat, Allah yang memimpin sampai selamanya. Ayat terakhir menjadi klimaks dari Mazmur ini. Sebab Allah inilah Allah kita untuk seterusnya dan selamanya, Dialah yang memimpin kita. Betapa luar biasanya janji Tuhan ini. Tuhan tidak hanya memimpin kita hari ini, tetapi sampai selamanya. Bahkan saat hidup kita berakhir, Tuhan tetap menjadi pemimpin dan penuntun kita. Ini memberi kita keyakinan dunia bisa berubah, tapi Tuhan tetap sama. Dia Allah kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun dunia sudah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita masih memuji Tuhan walau keadaan sulit? Apakah kita mengingat dan membagikan karya Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita bersandar sepenuhnya pada hari pimpinan Tuhan hari ini? Ingatlah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memimpin sampai akhir. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Marilah kita hidup dalam penyembahan, pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan yang adil, setia, dan memimpin sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini di dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami, Tuhan tolong kami sehingga kami mampu untuk selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Walaupun dunia sudah berubah, tapi Tuhan tetap setia menolong kami. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan sudi mengampuni. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur.